Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dalam renungan Light of Revival. Firman Tuhan bagi kita terambil dalam kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Mengucap syukur di tengah kesulitan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, konteks dari bacaan ini adalah doa dari Nabi Habakuk di hadapan Tuhan. Dalam doanya, Habakuk menunjukkan imannya kepada Tuhan di tengah-tengah kesukaran atau penindasan yang akan mereka alami. Mengapa demikian? Kalau kita mundur di dalam pasal sebelumnya, itu pasal 1 dan pasal 2, kita melihat bahwa Habakuk mengeluh di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena kejahatan yang terjadi di bangsa Yehuda, ketidakadilan yang terjadi di bangsa Yehuda. Dan ini membuat sehingga Nabi Habakuk tidak aman, tidak merasa nyaman sebagai seorang nabi bagi bangsa Yehuda. Dia berseru kepada Tuhan, dan lalu Tuhan menjawab bahwa Tuhan akan menghukum bangsa Yehuda melalui tangan orang-orang Kasdim. Dan itu terjadi. Bangsa Kasdim yang menghancurkan bangsa Yehuda, bahkan bangsa Yehuda dibawa kepada pembuangan di tanah Babel. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini kita memperhatikan bahwa penderitaan, kesulitan itu akan terjadi di bangsa Yehuda. Tapi di dalam doanya, dia tetap menunjukkan imannya di hadapan Tuhan bahwa rencana Tuhan, rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi bangsa Israel. Karena itu di dalam bagian firman Tuhan ini, kata-kata sekalipun segala sesuatu tidak ada, sekalipun semua tidak bisa diharapkan, bagi Habakuk dia tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Di dalam kesulitan yang dialami, dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah kekuatan baginya, karena Tuhan akan tetap berbuat baik, dan rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi bangsa Israel. Nah, kalau begitu saudara terkasih, dari kisah bangsa Yehuda yang dibawa kepada pembuangan oleh karena dosa mereka, dan bagaimana dengan iman Habakuk berdoa kepada Tuhan, apa yang kita bisa belajar? Yang pertama, kesulitan tidak boleh menjadi alasan bagi orang percaya untuk lari dari Tuhan. Saudara, siapa orang percaya yang tidak mengalami kesulitan? Tetapi kesulitan itu bukan alasan untuk kita pergi dan meninggalkan iman kita. Habakuk menunjukkan itu. Di tengah-tengah kesulitan, dia tetap berdiri teguh, dan dia tetap memiliki iman bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik, sekalipun saat itu ada kesulitan yang mereka alami. Pelajaran kedua, tetap percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik, sekalipun dalam pandangan manusia hal buruk yang kita alami. Saudara yang terkasih, di tengah-tengah kesulitan yang dialami oleh bangsa Yehuda, oleh karena mereka dijajah, bahkan mereka dijarah, bahkan mereka dibawa kepada pembuangan, Habakuk melihat kondisi ini, itu kesukaran dan kesulitan, tetapi dia tetap percaya bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi anak-anaknya. Itulah sebabnya di bagian ayat yang ke-18, namun aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dia percaya bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Pelajaran ketiga yang bisa kita petik adalah Habakuk tetap percaya di atas semua kesulitan itu, Allah tetaplah Allah sumber keselamatan bagi hidupnya. Di ayat 18 bagian terakhir dikatakan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ada kesulitan, ada tantangan, tapi imannya tertuju kepada Tuhan. Allah tetaplah Allah yang menyelamatkan, dan Allah yang akan memulihkan. Kalau kita melihat daripada keseluruhan doa Nabi Habakuk, kita mendapati bahwa ada janji Tuhan bahwa akan ada pemulihan bagi bangsa Yehuda. Tuhan akan menghukum bangsa-bangsa kafir, yang mana bangsa-bangsa itu telah menghukum bangsa Israel. Benar sekali, dalam kesulitan pun Allah tetap menjadi Allah sumber keselamatan bagi bangsa Israel saat itu. Karenanya, saudara terkasih, mari kita belajar. Dalam kesulitan,
kita mampu untuk mengucap syukur. Dalam kesulitan, mari tetap percaya kepada Tuhan dan tidak lari daripada Dia. Dalam kesulitan, ingat, Dia tetap Allah yang adalah sumber keselamatan, yang tepat pada waktunya Dia pasti akan memberkati dan menyelamatkan umatnya. Biarlah Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kami bersyukur dalam kesulitan pun Tuhan hadir dan menguatkan kami. Tolong kami, mampukan kami, berikan kesanggupan bagi kami untuk memandang kepada Tuhan dan terus berpegang teguh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.